Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin, ikhwah sekalian dan santri-santri yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak nikmatnya dan tidak sedikit karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa mensyukurinya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur kami akan tambah nikmatmu. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur inna 'adzabi lasyadid, sungguhnya azab amat pedih. Sampai yang namanya mensyukuri nikmat itu adalah nikmat, kata Ibnu Qayyim. Seorang diberi taufik untuk mensyukuri nikmat Allah, dia pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah yang juga harus dia syukuri, sehingga mensyukuri nikmat Allah itu tiada berhenti dan tidak ada ujungnya. Demikianlah Allah kita Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada hamba-hamba yang beriman lebih dari yang dia berikan kepada selainnya. Diberikan kepada hamba yang beriman nikmat iman dan juga nikmat istiqamah. Dia adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat makan, minum dan harta. Maka seorang penuntut ilmu adalah orang yang hendaknya lebih bisa mensyukuri Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan. Maka oleh karena itu, kalau seorang penuntut ilmu itu kufur nikmat, maka hukumannya enggak sama seperti kalau orang biasa yang kufur nikmat. Seperti itulah hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketaatan di satu waktu bisa lebih besar pahalanya apabila dikerjakan di waktu yang berbeda. Seperti salat sunnah mutlaqah di siang hari beda dengan salat sunnah mutlaqah yang dikerjakan di sepertiga malam. Begitu juga dibedakan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dibedakan pula antara ketaatan dan kemaksiatan. Orang yang melakukan kemaksiatan di waktu yang memiliki keutamaan seperti misalnya hari Jumat, tidak sama dosanya seperti orang yang melakukan kemaksiatan di selain hari Jumat. Orang yang melakukan kemaksiatan di tanah suci tidak sama dosanya dengan orang yang melakukan kemaksiatan di luar tanah suci. Maka menuntut ilmu, orang yang Allah Azza wa Jalla mudahkan jalan untuk mencari ilmu, dia di atas nikmat. Orang yang telah dibukakan kepadanya al-haq, dia di atas nikmat.
Mengerti makna tauhid, dia di atas nikmat. Tahu apa itu kesyirikan, dia di atas nikmat. Tahu yang hak dalam perkara tauhid yang diperdebatkan oleh manusia, dia di atas nikmat. Maka dia harus menjaganya lebih dari sekedar kalau orang awam mendapat satu nikmat seperti misalnya rezeki, anak, kedudukan. Allah beri kepada kita itu nikmat yang jauh lebih besar daripada yang Allah berikan kepada selain kita. Lantas bagaimana cara menjaganya? Itu dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu. Tidak bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Tidak melalaikan nikmat yang Allah berikan dengan melupakannya, dengan tenggelam dalam dunia. Betul bahwa seorang itu tidak boleh melupakan dunianya. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa agama dan akhirat itu yang harus diutamakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ula di situ artinya dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah apa yang Allah persiapkan untukmu dari negeri akhirat. Dan mencari apa yang Allah persiapkan untuk kita dari negeri akhirat artinya dengan beramal, memperbanyak amal. Karena dengan amal itu Allah tinggikan derajat manusia. Dan seorang tidak bisa beramal tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Lihat bagaimana banyaknya orang-orang yang beramal dan amalannya banyak, namun berubah, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena tidak dibangun di atas ilmu. Dia berkreasi dalam ibadah, menyangka bahwa itu dicinta oleh Allah, bahkan ternyata kenyataannya justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling besar yang bisa kita utarakan di sini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Yang mereka beramal dan mereka ingin dengannya mendekatkan diri kepada Allah. Kata mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak mengibadahi orang-orang saleh itu melainkan agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Niat yang baik saja nggak cukup. Pengen dekat sama Allah saja, kalau salah jalan malah yang dapat justru kesyirikan dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang memang yarghabuna 'an talabil ilm, tidak memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Diadakan majelis ilmu, dia menghindar, dia menjauh, mengisi kesibukannya dengan anak dan keluarganya. Tiwala hayatin, sepanjang hayatnya, sepanjang kehidupannya, dia tidak berikan dari agama ini, dari akhirat ini kecuali hanya sedikit waktunya. Itu pun juga modelnya cuma scroll aja. Lewat kajian di timeline medsos, kemudian dengerin kajiannya 5 menit, dengerin 2 menit, scroll. Ada lagi, ini menarik nih materinya, kajiannya 3 menit, baru lewat 1 menit, scroll. Seperti itu kan model orang-orang sekarang dalam mencari ilmu. Sungguh mereka tidak mencari ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu itu butuh mujahadah, butuh kesabaran. Harus jardul mutawwalat, mengupas tuntas kitab-kitab besar. Dan untuk sampai di kitab-kitab besar itu harus melalui kitab-kitab kecil. Wa kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian para rabbani. Apa itu rabbani? Itu orang-orang yang mempelajari agama ini dari yang kecil sebelum yang besarnya. Mengupas mutun kitab-kitab seperti misalnya Ushul Salasa dalam akidah, matan akidah Tahawiyah dalam asma sifat, seperti misalnya Adillah Radhiyah dalam fikih, atau matan Abi Syuja' dalam fikih Syafi'i.
sebelum bicara persoalan yang besar. Maka tidak ada yang sabar dalam ilmu kecuali rijal. Kecuali orang yang memang dia menguasai hatinya. Melihat apa yang dia nggak punya dari agama ini, kemudian dia isi kekosongan itu. Oh, saya lemah dalam membaca Quran dulu, berarti saya harus mulai dari Iqra, misalnya. Dan dia tidak peduli dengan cemoohan orang. Oh, saya lemah dalam bahasa Arab, berarti saya harus belajar dari Rasulullah. Oh, saya lemah. Dia isi apa yang menjadi kekosongan dirinya, kemudian dia sungguh-sungguh di situ. Itu yang namanya thalabul ilmi. Thalabul ilmi, menuntut ilmu itu bukan melempar himmah kita begitu saja, semangat. Tapi hanya berdasarkan selera, bukan berdasarkan apa yang kita butuhkan. Nah, yang pertama ini yang berdasarkan selera itu yang paling banyak. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memudahkan kepada kita sayr fi thalabul ilmi. Yang meniti jenjang, menyusun langkah dalam menggapai ilmu agama. Memang tidak semua orang harus jadi ulama, tapi semua orang wajib untuk memahami apa yang Allah minta kepadanya dan Nabi SAW minta darinya. Karena mentaati Allah, mentaati Rasulnya, apa hukumnya? Wajib. Kewajibannya lebih bahkan daripada mentaati orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi." Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu untuk mengerjakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, kesyirikan, an tusyrika bi, menyekutukan aku, ma laysa laka bihi, yang kamu tidak memiliki keterangan tentangnya. Bukan artinya bahwa kesyirikan ada yang ada keterangannya dan ada yang nggak ada keterangannya. Bahwa semua kesyirikan ada keterangannya yang benar. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan kalian taati keduanya. Sampai orang tua yang menjadi sebab adanya kita, yang siang malam dari kecil sampai dewasa kita bergantung kepada Allah tentunya, dalam penghidupan, dalam pendidikan, dalam pengasuhan. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, kata Allah, fala tuti'huma, tidak boleh kalian taati. Maka itu tujuan dari menuntut ilmu, memahami murad Allah, apa yang Allah minta dari kita, wa murad Rasulih, dan apa yang Nabi minta dari kita. Dan orang yang menuntut ilmu agama derajatnya lebih tinggi dari orang yang tidak menuntut ilmu agama. Walau orang menganggapnya rendah. Orang-orang menganggap dia rendah karena mungkin dia bukan seorang pejabat, mungkin dia bukan seorang teknokrat, mungkin dia bukan orang terpandang, bukan bos perusahaan, dia hanya seorang penuntut ilmu. Tapi apa kata Allah? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan dia diberi ilmu, Allah angkat dia beberapa derajat. Jadi disyukuri. Ya, adanya majelis ilmu disyukuri dengan apa? Dengan senantiasa belajar dan sabar dalam mempelajari agama Allah Subhanahu. Tapi tidak semua yang hadir itu punya niat yang sama. Ada yang karena memang disuruh orang tuanya. Seperti misalnya, ya mungkin ada sebagian dari antum, ya orang tua saya pengen saya masuk pondok, ya saya masuk pondok, padahal hatinya enggak, gitu kan? Ada nggak yang gitu? Banyak. Semoga Allah luruskan niat antum. Ya, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang dimintakan oleh orang tua itu adalah kebaikan.
Dan ilmu yang paling utama tentunya adalah persoalan tentang tauhid yang kita bahas ya di hari-hari kita ini, di malam, pagi, dan insya Allah kita tambah kajian besok. Kajiannya fikih, tapi jam 6:30 ya. Dan kami minta orang-orang tua kalian ikut online ya. Itu nanti dibikin broadcastnya kepada wali santri biar pada ngaji ya. Ngaji benar, ngaji yang bertahap gitu. Kita bahas kajian malam, jadi nggak ada nanti kalau hari Minggu ya fikih, tapi pembahasannya kitab Sharhul Masdur ya, karena itu kitab fikih sebenarnya tentang hukum orang yang mencela Rasul, itu fikih. Sama fikih ya matan Nabi Syuja. Besok pagi 6:30, sejam lah, jam setengah gitu ya. Kan bela diri kapan? Sore ya, sore. Jadi kita paginya bisa manfaatkan untuk kajian. Dan kita lanjutkan ke pengajian kita dari pembahasan kitab Qurratul Uyunil Muwahhidin. Pada pertemuan yang lalu ya telah dijelaskan oleh penulis yaitu Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala ya, di mana bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ya menjaga adanya taifah, adanya satu kelompok di setiap zaman. Ya, kita tahu nih yang sering ngaji ya, dia lebih hafal sama hadis taifah mansurah firqatun najiyah iya kan, salafi gitu loh ya kan. Ya semua kelompok mengklaim dirinya sebagai taifah mansurah firqatun najiyah, semua menganggap itu. Makanya ya hadis ini yang paling banget dihafal. Cuma kita ingin bicara hal lain. Apa itu? Bahwa hadis ini menunjukkan ya bahwa di setiap zaman itu selalu ada al-haq. Al-haq nggak pernah hilang dari ya dari manusia. Sepanjang dunia ini ada, nggak pernah hilang. Mungkin banyak di satu tempat, pengikutnya banyak, orang yang menyerukannya banyak. Mungkin yakin, mungkin sedikit minoritas. Mungkin ada di satu tempat, nggak ada di tempat lain, tapi tetap ada di zaman itu. Gitu ya. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahiri. Kan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tegak menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid yang benar, menyampaikan mauqif yang benar dalam setiap munculnya fitnah. Itu juga termasuk dalam hal ya menyampaikan kebenaran. Nah, adanya kelompok kebenaran ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat kepada manusia seluruhnya. Bahwa hujjah Allah Azza wa Jalla di alam ini ya, di sepanjang umur kemanusiaan itu nggak pernah basi. Kalau bahasa kita ya, kalau bahasanya Syekh, ya, dia bilang, lakin Allah Taala walillahil hamdu, lam yakhul ardu min qa'imin lahu bihujajihi. Akan tapi berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, bumi Allah ini enggak pernah kosong dari orang yang menegakkan al-haq dengan hujah-hujahnya, wa da'in ilaihi, dan dai yang menyeru kepadanya ala basirah, di atas ilmu, likaila tabtul hujajullah, agar hujah Allah itu enggak batal gitu ya. Kalau bahasa kita mungkin lebih bisa dipahami, agar hujah Allah itu enggak basi, enggak pernah basi. Selalu ada. Selalu ada orang yang menyampaikan al-haq. Ya. Likaila tabtul hujajullahi, agar tidak hilang hujah Allah di muka bumi itu. Wa bayyinatihi,
dan keterangan-keterangannya allati anzalallahu ala anbiya'i wa rusulih, yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan kepada para nabinya dan rasulnya. Nabi udah lewat. Nabi kita ya, penghulu para nabi 1400 tahun yang lalu. Mungkin ada orang mengatakan masa kita dengan Nabi udah ya terlalu panjang terlalu. Ya udah kalau gitu kita cari kebenaran dari teori-teori manusia. Enggak. Karena enggak pernah hilang insya Allah di muka bumi. Ada ulama di Arab Saudi, ada ulama di Mesir, ada ulama di Yaman, ada ulama di Sudan, negeri Arab, bahkan di timur jauh. Begitu juga ada para ulama. Ya, di Malaysia ada, di Indonesia ada, di Thailand ada. Kalaupun kosong di satu tempat, nggak pernah kosong di tempat yang lain. Nah, kalau kita lebih jauh lagi memikirkan persoalan ini dan mengaitkannya dengan persoalan tegaknya hujjah Allah Azza wa Jalla kepada segenap manusia, pikiran kita pun akhirnya jadi lempeng. Ya. Dan tahulah kita batilnya hujjahnya orang-orang Murji'ah yang mengatakan pelaku syirik akbar di zaman ini belum tegak hujjah. Ini kontradiktif. Di satu sisi dia katakan bahwa tidak ada satu zaman pun kecuali ada kelompok ini, tapi di sisi lain dia bilang ya mereka belum tegak hujjah. Ya. Ini sisi lain. Qala falahul hamdu wasyukru ala dzalik. Maka hanya milik Allah lah segala puji. Dan hanya kepadanya kita bersyukuri yang demikian. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang baru. Qala amma qawlu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi setelah ayat-ayat kalau kita buka kitab tauhid ya, di awalnya kitab tauhid langsung apa? Qala Allah Ta'ala. Langsung firman Allah Ta'ala, enggak ada bab. Kitab tauhid langsung firman Allah Ta'ala. Enggak ada bab. Ya, yang pegang kitab tauhid. Ya. Wa qaulu Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Kemudian waqala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Semuanya dalil-dalil yang menunjukkan akan kewajiban untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru masuk kepada hadis. Jadi kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti dikatakan oleh para ulama, ma asbah, sangat serupa dengan kitabnya ya kitab Sahih Bukhari. Ya, di mana fikihnya itu ada pada babnya. Ya, memahaminya itu ada pada bab-babnya. Kemudian enggak dimasukin di situ perkataan manusia, melainkan hanya firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Tauhid ini merupakan kitab yang paling monumental yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka dalil yang berikutnya setelah ayat-ayat tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabi, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk ya sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang duluan masuk Islam. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang duluan masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam pelajaran kitab Aqidah Wasithiyah itu disebutkan bahwa para sahabat itu sekalipun kedudukannya di atas kita, tapi mereka darajat ketinggian kita. Sudah masuk belum pelajaran itu? Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
alladhi 'alaiha khatamuh. Falyaqra. Qul ta'ala watlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Sampai firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman, yaitu ayat ke-151 sampai 153, 3 ayat dari surat Al-An'am. Barang siapa, kata Abdullah bin Mas'ud, yang ingin melihat kepada wasiatnya Muhammad. Wasiat itu perkara yang penting, ya. Suatu yang diamanatkan baik-baik, ya, untuk tidak dilanggar, ya. Wassa biha Ibrahim wa banihi wa Ya'qub. Dan Ibrahim, begitu juga anak keturunannya, termasuk juga Ya'qub, ya, mewasiatkan dengannya. Artinya wasiat adalah persoalan yang penting, suatu yang diamanatkan untuk dilaksanakan. Ya. Nabi SAW tidak menulis wasiat apa-apa, ya. Tapi seolah-olah 3 ayat ini, ya, dia adalah wasiat Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiatnya Nabi Muhammad, yang di situ ada cap stempelnya, udah disebut ini wasiat, dikasih cap stempel. Tapi ini, ya, bukan artinya bahwa Nabi menulis sebuah wasiat kemudian dicap di situ ada stempelnya Nabi, enggak. Ya. Karena dikisahkan di sini disebutkan oleh Syekh, itu Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Qala wa sababu hadzal qaul wallahu a'lam ma rawahu Bukhari fi sahih. Sebab Abdullah bin Mas'ud ngomong gitu, wallahu a'lam, adalah seperti yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, lamma stadda bin Nabi waja'uh, ketika Nabi semakin parah sakitnya. Qala ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Nabi bilang kepada para sahabatnya, bawakan untukku sebuah buku, aku akan tulis untuk kalian sebuah wasiat yang kalian tidak akan tersesat lagi selamanya. Qala Umar bercerita, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-wajh. Tapi setelah Nabi ngomong begitu, Nabi pingsan. Wa indana kitabullahi hasbuna. Kata Umar, cukup bagi kita kitabullah. Fakhtalafu wa kathara al-laghab. Lalu para sahabat pun berselisih. Dan akhirnya majelis ini jadi ramai. Qala, kemudian Nabi ketika bangun dari siumannya, beliau bilang, "Qumu anni, pergi kalian. Wala yanbaghi indi at-tanazu'. Enggak boleh kalian berselisih di hadapanku." Fa kharaja Ibnu Abbas, lalu berkatalah Ibnu Abbas, "Inna raziyah kullu raziyah." Sesungguhnya kehinaan yang paling rendah, mahala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabati, adalah apa yang menjadikan Nabi enggak jadi menulis wasiatnya. Faqala Ibnu Mas'ud, di situ ada Ibnu Mas'ud berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin." Ucapannya tadi. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad yang di situ ada cap stempelnya, maka lihat kepada 3 ayat ini. Yaitu yang diawali pada firman Allah, "Qul ta'ala watlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Sampai kepada firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Wasiat yang ada pada 3 ayat ini, nanti kita baca. Di dalamnya terdapat 10 wasiat. Ya, diawali dengan larangan dari melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan akan pentingnya sya'nut tauhid. Pentingnya persoalan menauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bahwa dia adalah perkara yang paling tinggi, ya, dan dia adalah hidup dan mati kita.
Hidup dan mati kita tauhidullah. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah sungguhnya salatku dan menyembelihku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita berikan hidup mati kita untuk selain Allah. Tidak boleh. Seperti kata anak-anak alay sekarang, ya, sama gebetannya dia bilang hidup matiku untuk kamu, katanya. Boleh nggak? Ini nggak boleh. Ini ucapan syirik. Ya. Atau orang yang ya punya nasionalisme tapi kebablasan. Nasionalisme ya nggak boleh kebablasan. Bela negara, cinta tanah air itu suatu yang sifatnya tabii. Sama seperti cinta pada kedua orang tua. Tabii, manusiawi. Tapi nggak boleh kebablasan. Seperti apa kebablasan? Ya, benar salah dibela. Mungkin kita bela negara kita karena mayoritas umat Islam. Ya. Tapi benar salah membela negara ini enggak boleh, ini kebablasan. Ya. Kecuali kalau misalnya negerinya Mekah, Madinah, lainnya. Ya, karena di sana terdapat syiar agama. Di Mekah terdapat ya simbol-simbol Islam. Pelaksanaan dari manasik haji di Makkah, Ka'bah di Makkah, di Madinah begitu juga terdapat ya Masjid Nabawi yang sholat ya di dalamnya ya 500 kali lipat daripada sholat di selainnya. Misalnya kamu lahir di Makkah, membela negara ketika itu bagian dari iman. Tapi kalau misalnya lahirnya di Rengas Dengklok misalnya, ada yang lahir di sini di Rengas Dengklok, ya, atau lahirnya di Bojong, lahir di mana? Bojong Pak. Bela negara dalam konteks seperti itu harus diluruskan niatnya, karena mayoritas umat Islam. Tapi bela negara dengan taklid buta ini nasionalisme yang kebablasan. Ya. Karena kalau hubul watani minal iman seperti yang disebutkan dalam ini hadis palsu ya. Cinta tanah air sebagian dari iman. Walaupun maknanya itu enggak mutlak keliru, tapi mesti didudukkan. Jadi tadi kita katakan kalau negerinya seperti Makkah, Madinah nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kamu lahir di negeri kafir, apakah itu maknanya cinta tanah air sebagian dari iman? Seperti misalnya di negeri Prancis. Nah, agama di atas tanah air. Itu yang diajarkan dalam agama kita. Akidah di atas nasionalisme. Itu nasionalisme kita sebagai muslim. Bukan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi-Nya dikalahkan. Anda bisa bayangkan bahkan kepada diri kita sendiri saja. Kita nggak boleh melebihkan kecintaan kepada diri kita sendiri daripada kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar radhiyallahu taala anhu satu hari dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali dari diriku. Nanti kalau dibandingkan dengan diriku, aku lebih cinta kepada diriku sendiri. Apa kata Nabi? La ya Umar. Tidak wahai Umar, sampai engkau jadikan aku lebih kamu cintai daripada segenap manusia termasuk juga dirimu. Diri kita ini
yang kita bawa kemana-mana. Bagaimana lagi dengan tanah air? Ya, ini bukan radikalisme seperti yang dituduhkan oleh orang-orang liberal. Dari dulu sampai sekarang umat Islam yang paling gigih, yang paling siap rela berkorban membela negeri ini. Betul kan? Bukan radikalisme, bukan ekstremis Islam seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafikun. Ini perintah agama. Jadi kembali kepada persoalan, ya, bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya hidupku matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Kata Ibnu Abbas, inna raziyah kullu raziyah mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabatihi. Sesungguhnya kehinaan yang paling rendah adalah yang menjadikan Nabi enggak jadi nulis wasiat. Maka ditenangkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa wasiat itu ada di mana? Ada di 3 ayat dari surat Al-An'am itu. Nah, wasiat itu adalah 10 perintah Allah Azza wa Jalla. Diawali dari perkara larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan tingginya persoalan tauhid. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fiha 10 wasaya." Di dalamnya terdapat 10 wasiat. Bada'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nahyi 'anil syirk. Nabi mengawalinya dengan larangan dari melakukan kesyirikan, wa khatamaha bil amr bi ittiba'is shiratal mustaqim. Dan menutupnya dengan perintah untuk mengikuti jalan yang lurus, alladzi huwa manhajur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lurus itu adalah manhaj hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya wasaya 'azimah. Ini semua adalah wasiat-wasiat yang agung. Wa yuqal, bahkan dikatakan inna hadhihi wasaya ja'athu fil kitab as-sabqil kutub as-sabiqah aidan. Bahwa 10 wasiat ini juga terdapat dalam kitab-kitab sebelum Quran juga. Taurat, Injil, wa hiya masyhuratun bil wasaya al-'ashr. Dan dia populer dikenal dengan 10 wasiat Tuhan. Maka ada film itu, apa film judulnya? Nggak tahu aja memang. Dan komandemen, iya. 10 perintah Tuhan. Itu bukan orang Islam yang bikin. Ya, film barat itu. Karena 10 wasiat ini, ya, terdapat bukan hanya dalam Quran tapi juga dalam semua kitab-kitab, ya, suci yang Allah pernah turunkan. Apa wasiat tersebut? Allah berfirman, "Qul ta'ala watlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ta'ala artinya halummu, mendekatlah kalian. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku billahi syai'an. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Inilah tauhid. Inilah la ilaha illallah. Alla tusyriku bi syai'an, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa bil walidayni ihsana. Yang kedua, yaitu berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, karena kami yang menanggung rezeki kalian dan juga mereka. Setiap anak kata orang dulu apa? Bawa rezekinya sendiri-sendiri. Banyak anak banyak rezeki, itu betul. Jangan seorang itu yang enggak mau punya anak banyak karena takut apa? Takut ya pada rezeki. Oh, anak kita 2 aja. Kenapa? Ya nanti kan biaya sekolah mahal. Siapa suruh sekolah mahal? Ini kan persoalan masalah apa? Masalah gaya hidup sebenarnya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan. Ya, sekolah gratis. Nah, pendidikan itu hak semua. Syekh Mukbil bisa bikin seperti itu. Yang datang dari seluruh dunia. Yang datang dari seluruh dunia. Kalau fasilitas ya apa adanya tentunya. Ya, tapi keluar dari majelis Syekh Mukbil ulama, ya, muhaqqiqun, para ahli tahqiq, muhaddithun, para ahli hadis. Ya. Semoga
dengan itu sekolah-sekolah mahal pada gulung tikar. Boleh nggak mimpi gitu ya? Boleh lah. Kenapa? Kesian itu loh manusia jadi produk pendidikan. Pendidikan menjadi apa? Menjadi komoditas ya. Semoga Allah mudahkan. Jadi setiap anak itu harus betul. Seperti kata orang dulu. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kalian dan juga mereka. Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, qala wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian mendekati taqrabu. Ya. Wa taqrabul fawahish. Fawahish itu ma tanaha qubhuh. Ya, suatu yang sudah sampai puncak ya kehinaan, kejelekan, seperti misalnya zina, seperti misalnya liwat, ya, homoseksual, ya, LGBT itu. Ya. Jangan kalian dekati fawahish, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maksudnya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya, jangan kalian dekati. Wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq, dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jiwa yang diharamkan oleh Allah itu jiwa mukmin, nafsul mukminah. Begitu juga jiwa kafirah, jiwa orang kafir yang terikat perjanjian. Kemarin kita sudah bahas ada berapa jenis orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh? 3. Ya, ada kafir mustahmal, ada kafir muahad, ada kafir siapa? Ada kafir dhimmi. Illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Seperti misalnya seorang muslim yang membunuh siapa? Yang membunuh jiwa yang diharamkan. Ya. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath, kata Nabi. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 alasan. Apa yang pertama? Ya. An-nafs bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Maksudnya kalau ada orang membunuh dengan sengaja, maka hukumnya qisas, dibunuh juga. Nafs bin nafs. Ya. Kemudian apa lagi? Yang pertama apa sih sebenarnya? La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. At-thayyibuz zani. Ini yang pertama. Orang udah pernah nikah kemudian zina. Bukan punya istri ya. Ya, atau punya pasangan ya. Karena yang dituju di sini bisa laki bisa perempuan, tapi sudah nikah. Ya. Termasuk juga di sini siapa? Ya, duda-duda zina. Ya, atau janda-janda zina. Adapun yang belum pernah nikah, maka enggak mati hukumannya. Hukumannya 100 kali cambukan. Ya. Mampus juga. Dicambuk. Tapi kalau orang yang sudah zina muhsan, itu hukumnya apa? Rajam, dirajam, dipendem, kepalanya doang yang normal, sambitin batu. Ya, dibunuh pelan-pelan, kejem, palelo kejem. Ya, kita suka kesel sama orang-orang liberal. Ya, Allah Azza wa Jalla bilang enggak, ya. Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kita baca ya dalam setiap ya salat kita, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi dia juga bilang azani wazaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhuhum ra'fatan fi dinillah. Dia yang pemurah, dia yang penyayang, tapi dia juga yang berfirman, laki-laki zina dan perempuan yang berzina. Ya, maka cambuklah mereka masing-masing dari mereka dengan 100 kali cambuk. Dia juga bilang walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian dalam hukum qisas terdapat kehidupan. Terdapat kehidupan. Orang kita ini so pinter, Allah mau digurui. Allah mau digurui. Ya. Padahal dia yang tahu kita, dia yang tahu tabiat kita, dia menciptakan kita. Dia lebih tahu tentang masalah kita.
Satu pembunuh dibunuh dengan kisos itu menyelamatkan jutaan manusia. Tapi ketika berapa kalau di Indonesia? 20 tahun. Ya, 20 tahun ya. Kalau misalnya pembunuhan berencana apa? Seumur hidup. Kalau pembunuhan berencana seumur hidup. Tapi tetap dipotong sama remisi, dipotong sama akhirnya bebas. Ya, besok-besok bunuh lagi orang. Assalamualaikum. Siapa yang lebih rahmat kepada kita kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Ya. Allah lebih rahmat daripada kita daripada diri kita sendiri kepada kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri kepada diri kita. Maka itu pentingnya kita istislam, menyerah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan ya kecuali dengan alasan yang benar. Tadi ya. Yang pertama at-tayyibuz zani, an-nafs bin nafs. Jiwa dibalas dengan jiwa, at-tariku lidini, orang yang murtad. Tadinya muslim kemudian dia keluar dari Islam. Hukumnya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengungkap agamanya, bunuh dia. Kenapa? Karena agama itu termasuk dari 5 perkara yang wajib dijaga. Ya. Agama, akal, keturunan. Ya. Agama itu termasuk bahkan yang paling besar yang harus dijaga. Agar tidak dijadikan permainan orang luar masuk agama. Yes. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Pemerintah wajib menegakkan hukum had kepada orang yang murtad dari Islam. Ini murtad sekarang malah bikin apa? Malah ngevlog. Murtad ngevlog. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kafir bangga. Nah itu yang kita hadapi dan yang kalian hadapi ke depan itu lebih besar. Maka akidah itu modal utama. Dzalikum wasaqum bihi. Seperti itulah dia wasiatkan kalian dengan wasiat itu. La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Dan jangan pula kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Hatta yablugha asyuddah, hingga mereka menjadi dewasa. Wa'uful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah timbangan dan takaran dengan adil. La tukallafu nafsan illa wus'aha. Seorang jiwa tidak dibebani kecuali sebatas kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan kalau kalian mengatakan ucapan atau mengucapkan perkataan, maka sampaikanlah dengan adil walaupun kepada kerabat dekat dirimu sendiri. Wa bi ahdillahi awfu, dan kepada janji Allah penuhilah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Seperti itulah Allah mewasiatkan kalian agar kalian mengingat. Jadi ada 10 wasiat. Ya. Tadi apa katanya? The 10 commandments, 10 wasiat Tuhan. Jadi ini 10 wasiat. Ya, maksudnya apa? Dibawakan dalam kitab ini untuk menjelaskan bahwa yang paling pertama itu apa? Larangan dari kesyirikan. Bahwa perintah menauhidkan Allah itu enggak yastaqim, tidak menjadi lurus tanpa larangan dari kesyirikan. Makanya la ilaha illallah. Perintah untuk menauhidkan Allah dan larangan dari menyekutukan Allah. Di ayat yang pertama, ya, datangnya perintah Allah secara Quran itu ayat 20 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Jadi kalau kalian lihat dari pertama sampai ayat 20 itu belum ada perintah. Baru ayat itu ada perintah. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Ayat ini ditutup dengan larangan dari menyekutukan Allah. Ya. Apa kata Allah di akhir ayat? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala,
Apa katanya? Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu Dia punya tandingan. Gitu. Jadi perintah untuk menauhidkan Allah ditutup dengan larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qaulu wallazi 'alaiha khatamu. Kata Ibnu Mas'ud, yang di situ ada cap stempelnya. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, syabbaha hadhihi al-wasiyyah bi wasiyatin kutibat fa khutimat. Ibnu Mas'ud mempermisalkan wasiat Nabi ini, maksudnya yang ada di 3 ayat tadi, dengan sebuah wasiat yang benar-benar ditulis dan dikasih stempel. Baik. Aslinya ada enggak? Enggak ada. Ya, cuman diibaratkan seolah-olah wasiat ini yang ditulis Nabi dan dikasih cap stempel. Saking pentingnya 3 ayat ini yang isinya 10 perintah Tuhan. Ay falam tughayyar aw walam tubaddal. Maksudnya setelah dikasih cap stempel enggak lagi ditukar, enggak lagi dirubah. Arada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yadul umma min hini ba'athahu Allah taala ila an tawaffahu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendakwahi umat kepada prinsip-prinsip ini. Semenjak Allah mengutusnya sampai Allah mewafatkannya salawatullahi wasallam alaihi. Ya, itu yang pertama dan utamanya adalah perintah menauhidkan Allah dan larangan dari menyekutukan Allah azza wa jalla. Wa qala Mafruq Sayyid Bani Syaiban, dan Mafruq Sayyid Bani Syaiban yaitu pimpinan dari kabilah Bani Syaiban. Fi da'wati sallallahu alaihi wasallam al-qabail fi mawasimihim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di musim banyak kabilah-kabilah datang, disebut dengan tahun kunjungan. Nabi mendakwahi mereka. Mafruq ini ya bercerita. Ya, dia bilang kepada Nabi, "Qala wa ila ma tad'u ilaihi ya akha Quraisy," kata Mafruq. Kepada perkara apa kamu mengajak wahai saudaraku dari bangsa Quraisy? Maksudnya Nabi. Jadi Mafruq ini ya pimpinan dari kabilah Bani Syaiban. Ya, di tahun kunjungan itu ketemu Nabi. Dan dia tanya kepada Nabi SAW apa dakwah yang Nabi serukan. Yang mirip sama kisahnya siapa? Amr bin Abbas. Kalau Amr bin Abbas di awal ya kemunculan Islam. Ini Islam sudah punya ya negara. Sudah punya tempat ya sendiri, yaitu di Madinah. Nah, ketika ditanya, "Ilama tadu ilayya akha Quraisy?" Kepada perkara apa kamu menyuruh wahai saudara Quraisy? Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun membaca ayat ini. Yaitu suratul An'am, "Qul ta'ala watlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an." Yaitu ayat yang ke-151 dari suratul An'am yang tadi kita baca. Ilama tadammanat hadhil ayat al-muhkamat amran wa nahyan. Ya, kepada apa yang dikandung dari ayat-ayat yang muhkam ini. Ya, jadi 10 perintah Tuhan ini semuanya perkara yang muhkam. Ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Ya, pada perkara-perkara itulah Nabi mengajak umatnya. Ya. Kita semua ini umat Nabi. Baik yang mukmin ataupun yang kafir itu umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi ada 2. Yang pertama yang disebut dengan umat ijabah. Umat yang sudah menyambut dakwah Nabi disebut dengan umat ijabah, yaitu muslimun. Adapun non muslim yang hidup setelah Nabi diutus, dia disebut juga dengan umat Nabi, namun umatud dakwah. Umat yang didakwahi. Mereka terkena kewajiban enggak untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam?
orang Kristen, orang Yahudi, orang Konghucu, Hindu, Buddha, berkewajiban nggak mereka mengikuti Nabi SAW setelah diutusnya Nabi? Ajib. Apa jawabannya? Berkewajiban. Berkewajiban. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasrani thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabil. Tidak ada seorang pun dari umat ini, maksudnya ya, umat dakwah. Ya, seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Kristen, yang mendengar perihal diutusnya aku, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia menjadi penghuni neraka, jahil. Kalau non-Muslim mendengar ada perihal Nabi nggak beriman dengan yang dibawa Nabi, maka dia penghuni neraka, jahil. Nah, gimana lagi dengan orang yang sudah mengaku Muslim, namun dia merasa nggak terikat dengan syariat Muhammad? Mana yang lebih besar bahayanya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena mereka sudah kenal Nabi, namun a'rad, berpaling. Berpaling. Dengan apa? Nggak mau mempelajari agamanya. Merasa, ya, merasa kalau kata orang sekarang belum zamannya lah selebritis tobat. Dia ngerasa belum saatnya tobat. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi, dia merasa bahwa nggak punya kewajiban untuk terikat dengan syariat Nabi. Ya. Bahasanya modelnya macam-macam kan. Seperti mereka bilang, ya, saya mah nggak mau fanatik banget. Itu maksudnya kekufuran. Itu. Saya mah orangnya open minded. Gitu kan? Maksudnya apa? Saya nggak terikat dengan Islam. Kalau Islam perintah saya untuk suatu urusan, saya orangnya kompromis. Ada kekufuran. Ini kekufuran oleh Allah. Hati-hati itu, anak-anak muda banyak yang gitu. Ya, orang-orang tua yang pengen muda lagi juga kadang begitu. Muda lagi. Ya. Karena dia nggak ngerti agama, sudah akhirnya dia masuk kepada jurang kekufuran dari arah yang tidak biasa oleh Allah. Siapa yang sadar bahwa ucapan-ucapan seperti itu adalah kufur? Mana sudah kita baca dari kitab siapa? Kitab Mufidul Mustafid, ya, pada temuan yang keempat kalau nggak salah, dari perkataan Ibnu Taimiyah tentang orang yang mengaku Muslim namun merasa tidak wajib terikat dengan syariat Muhammad. Dia belum berislam, pada hakikatnya dia belum berislam. Jadi keliru kalau orang menyangka bahwa Islam itu hanya, kalau yang namanya kekufuran itu cuma dengan kesyirikan saja. Ya. Atau bahkan orang awam sekarang menganggap bahwa kekufuran itu cuma dengan pindah agama saja. Kalau belum pindah agama dia masih muslim. Walaupun dia udah nyembelih untuk jin, untuk semar, untuk Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Kan saya belum pindah agama. Sampean aja nggak sadar sebenarnya. Kama qala ta'ala an khalilihi Ibrahim. Seperti yang Allah Ta'ala katakan tentang kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya, bahwa Allah Azza wa Jalla berkata kepada Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah ketika Rabbnya berkata kepada Ibrahim, berserah dirilah kamu, berislamlah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Ibrahim berkata, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Lalu Ibrahim pun berwasiat dengannya kepada anak keturunannya dan juga Yaqub melakukan hal yang sama. Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah pilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu wasiat Ibrahim. Itu juga wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu juga wasiat Allah kepada segenap hamba-Nya. Itu wasiat kepada tauhid dan untuk menjauhi kesyirikan. Dan itu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Ay anna Ibrahim wa Yaqub alaihi assalam wasaya dzurriyyatahuma bitauhid." Bahwasanya Ibrahim dan Yaqub alaihi assalam keduanya mewasiatkan anak keturunannya agar menauhidkan Allah. Yaitu firman Allah, "Inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, maka jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Yaitu dalam keadaan menauhidkan Allah. Maka hadis Nabi, "Addu 'alaiha bin nawajid," gigit dengan gigi geram kalian. Itu apa? Tauhid. "Alaikum bisunnati," pegang olehmu sunnahku. Itu apa? Yang pertama dan yang utama, sunnah Nabi apa? Yang Nabi hidup berdakwah di atasnya semenjak dia diutus sampai terbujur di atas dipannya. Datang kepadanya Sofiyah, istri Nabi SAW. Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dulu pada hijrah yang pertama pergi bersama suaminya. Karena setelah suaminya meninggal dia nikah sama Nabi. Hijrah pertama ke Habasyah. Ketika sudah menjadi istri Nabi dan saat Nabi SAW sedang sekarat, Ummu Salamah cerita kepada Nabi tentang apa yang dia lihat ya di negeri Habasyah. Ya, di sana ada gereja, ada gambar-gambar orang soleh di ya gerejanya. Kan biasa itu orang-orang Kristen. Ya. Menjadikan ya orang-orang soleh, mereka buat gambarnya, mereka buat patungnya, santo itu loh kalau sekarang. Ya. Sampai Tuhannya saja mereka patung. Ya. Bunda Maria mereka patung. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaiki, orang-orang itu, idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidan. Kalau mati ada orang soleh mereka bangun di atas kuburannya masjid. Wa sawwaru fi tilka suwar. Dan mereka buat di masjid itu, maksudnya di gereja itu, ya, gambar orang-orang solehnya. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Artinya Nabi hidup dan mati di atas tauhid. Dan itulah ya perkara yang paling penting dan yang paling utama dan wasiat yang pertama dan terakhir. Ya. Semua nabi, semua rasul untuk seorang menauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah memilihkan untuk kalian agama, jangan kalian mati kecuali sebagai muslim, maksud sebagai ahli tauhid, bukan sebagai yang punya KTP-nya sebagai muslim, bukan. Artinya apa? Artinya tauhid itu harus dipertahankan. Ya. Fala tamutunna, jangan kalian sekali-kali mati. Artinya apa? Artinya ya, bahwa godaan untuk meninggalkan tauhid itu deras, diawali dari meninggalkan majelis taklim. Diawali dari udah kenal tauhid kemudian nggak mau ngaji. Kefada. Ya. Seperti itu. Tak mau menambah ilmu tentang tauhid, merasa cukup. Kalau udah tahu lah orang penyembah kubur musyrik udah kelar. Padahal itu adalah bidayah. Itu awal. Itu bukan puncak ilmu. Ya. Puncak ilmunya adalah kita mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, menumbuhkan rasa cinta, kemudian menunaikan kecintaan itu dengan aplikasikan dalam ibadah keseharian. Itu butuh waktu panjang, seumur hidup kita ya, mengisinya dengan amal saleh. Itulah peran iman, kapan dia naik dan kapan dia turun. Sehingga jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan kita masih muslim. Itu maksudnya. Ya, tapi sebagian orang salah paham.
menganggap udah tahu pelaku syirik akbar itu, ya yang sudah tegak pun yang nggak ada uzurnya udah kelar, itu puncak ilmu, kelar udah, gue udah tahu lagi. Nah, ini maghrur, ya kena tipu, ya tertipu dengan dirinya sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Shalih Fauzan, "Fakadzalika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ausa bitauhid." Ibrahim mewasiatkan untuk menauhidkan Allah saja. Jangan mati kecuali dalam keadaan menauhidkan Allah. Yaqub begitu juga. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agar jangan mati kecuali di atas tauhid. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan? Tidak perlu soal ya kawan. Kalau nggak ada kita tutup. Nah, kalau nah, itu baca 151 sampai ya 153 dari surat Al-An'am. Itu 10 semua. Karena ini dibacain satu persatu, dibacain nggak ada? Bacain. Kemana Jan? Ketawain sama Izar. Ada di ayat 151 sampai 153. Jazakallahu khair. Ya. Mungkin lagi jalan-jalan ya tadi ya. Baik, apa lagi? Apa tuh? Ya. Masalah, bagus pertanyaan. Bagaimana kita mengetahui bahwa kecintaan pada Allah dan Rasulnya itu yang utama daripada kecintaan pada dirinya sendiri? Ya dengan dia berkorban untuk agamanya. Ya paling mudah contohnya apa? Kapan misalnya ada kepentingan dirinya bertabrakan dengan kepentingan agama, dia dahulukan kepentingan agama. Ya, dia dahulukan kepentingan agamanya. Pengen beli ini misalnya. Tapi misalnya ya dia punya kewajiban untuk membayar zakat. Ya. Ya dia bayar zakat. Ya dia kalahkan ya keinginan dia untuk ya membeli dan itu. Sedangkan dia berkewajiban untuk membayar zakat. Belum pergi haji misalnya. Dia pengen jalan-jalan ke sana sini, ya pergi haji dulu lah. Lagi mumpung punya rezeki. Ya. Seperti itu. Itu dengan dia mengorbankan apa yang dia cintai untuk agama. Mengorbankan apa yang dia cintai untuk agama. Ya mendahulukan Allah dan mendahulukan Rasulnya. Allahumma. Tapi ada lagi? Nah. Bucin, budak cinta. Budak cinta itu kata budak itu maksudnya hamba. Ya, hamba cinta. Ini yang ditujukan dengan kata bucin itu orang yang kasmaran. Ya, kasmaran dengan lawan jenisnya. Ya. Itu sebenarnya celaan. Ya, itu celaan. Kalau dihidupkan sebagai celaan, insyaallah ya, itu sebagai celaan. Ya, seperti dalam hadis Nabi SAW, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Celakalah budak dinar, budak dirham. Itu bucin semua. Cinta kepada dinar, cinta kepada dirham. Cinta kepada khamisah, khamilah, pakaian indah, permainan cantik, perabot yang mahal. Itu budak cinta semua itu. Itu celaan. Ya, tapi kalau dia bilang, gue lagi bucin nih, nah, itu seharusnya nggak boleh dia begitu. Kenapa? Karena budak selain Allah berarti hamba selain Allah. Ya, nah seorang yang dibilang bucin itu hendaknya dia ngapain? Dia introspeksi diri. Ya. Dia introspeksi diri. Jangan dia mendahulukan kemaksiatan daripada Allah SWT. Ya.
Jadi bucin itu kalau kita dudukkan sebagai celaan, ya, dengan tujuan agar orang itu ya, meninggalkan kecintaannya kepada dunia dan mendahulukan agama, maka itu mimba nasihat, masuk dalam bentuk nasihat, gitu ya. Ya, kayak jangan pada bucin, ya. Masih ya sekolah belum kelar, ya udah pada pacaran, itu bucin. Itu ya maksudnya bucin kan gitu kan, pacaran ya, asmaran. Cuman di satu sisi juga kita jangan jadikan anak-anak itu ya, karena ya kita juga mesti waspada. Sekarang ini fitnah dari beragam macam pintu, sehingga akhirnya dia benci sama lawan jenis. Wah, bahaya ini. Nggak gitu juga. Ya, bilang insya Allah ada waktunya. Jangan jadikan dia benci sama lawan jenis. Ntar benci sama lawan jenis jadi demen sama yang sejenis, kan bahaya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup bilang itu akan ada waktunya. Ya. Nanti kalau kamu sudah selesai, perempuan tuh ngejar kamu lah. Pasti kamu dikejar perempuan. Udah hafid Quran, nggak usah khawatir. Ya semua sudah ditulis yang memang ya punya jodoh atau ya jomblo seumur hidup juga ada ditulis itu. Ya. Allahu Akbar. Baik, lagi. Tadi siapa yang mau nanya? Mana tahu? Bagus ini. Bagaimana Ibnu Mas'ud bisa mengetahui bahwa wasiat Nabi ada di situ? Bagus pertanyaan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ya, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat setelah kalau kalian berpegang dengan keduanya. Itu kitabullah dan sunnah Nabi. Al-Qur'an dan hadis. Jadi maksud memahami dari keumuman yang dia kenal dari syariat ini. Bahwa dia sudah kamil mutakamil. Ya, dia sudah sempurna. Disebutkan bahwa 5 bulan sebelum Nabi wafat itu turun firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Artinya enggak perlu lagi kepada wasiat lain. Bahwa semua ada di situ. Semua ada dalam Al-Qur'an, semua dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ibnu Mas'ud dengan fikihnya dia memahami bahwa itu yang menjadi wasiat semua nabi dan semua rasul. Allah. Baik, lagi. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Hada al-hamrul jamil bayyana lahum anna al-wasiyyata mawjudatun fil Qur'an. Jadi Mas'ud telah menerangkan kepada para sahabat yang lain bahwa wasiat yang dimaksud itu ada dalam Quran. Wa hiya hadhihi ayat tsalatha, yaitu 3 ayat ini. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam law kana musiyan ma awsa bi illa ma awsa illa bimamuniha. Karena kalau benar Nabi sempat untuk menulis wasiat itu tidak akan keluar dari ya kandungan dari 3 ayat itu. Faqad 'asha hayatahu kullaha ba'da al-bi'tsah yad'u ila madmuni hadhihi al-ayat ats-tsalatsah. Nabi hidup setelah semenjak beliau diutus, ya. Kehidupannya selalu diisi dengan dakwah kepada kandungan dari 3 ayat ini. Karena awsa biha, seolah-olah ini wasiat Nabi wa alaihi khatamuh, dan seolah-olah wasiat ini yang dikasih stempel oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pentingnya 10 wasiat ini. Kemudian yang paling penting yang pertamanya itu apa? Larangan dari kesyirikan. Saya ada pertanyaan. Pelaku syirik akbar dengan pelaku kekufuran yang jali, statusnya sama? Iya. Ya. Cuma dibedakan dari istilah kadang. Karena kesyirikan itu mengandung isyrak, makna isyrak, yaitu mengikut sertakan selain Allah dengan Allah. Ya seperti misalnya beribadah kepada selain Allah, di samping kamu ibadah kepada Allah,
Seperti misalnya menyeru-nyeru selain Allah, di samping kamu menyuruh Allah, sujud pada selain Allah, di samping kamu juga sujud pada Allah, itu mengikut sertakan selain Allah dengan Allah. Itu maknanya syirik. Disebut juga kufur. Kekufuran. Namun kekufuran dia memiliki makna yang lebih umum. Ya, dia mencakup juga kesyirikan dan ada juga kekufuran dari jenis yang bukan kesyirikan. Seperti misalnya sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, kufurnya iblis itu bukan dari kesyirikan. Ya. Kufurnya iblis itu dari kufur iba, kufur sombong. Ada juga kufur karena jahil. Ya, ada kufur karena i'rad, keberpalingan. Ya. Ada juga kufur karena inat, ya, pembangkangan. Jadi kekufuran itu am. Kekufuran itu pengertiannya lebih umum. Ya, seperti misalnya istihza, ngolok-ngolok agama. Itu bukan dari jenis kesyirikan. Ya. Tapi dia kekufuran. Ya. Dia sama hukumnya, sama-sama pelakunya kafir. Ya, tapi kalau mau didudukkan mana lebih besar? Istihza atau melakukan kesyirikan? Mana yujib? Coba jawab. Ini pertanyaan. Mana lebih besar kekufurannya? Mengolok-olok agama, main-main dengan kesyirikan. Hah? Siapa yang jawab mengolok-olok agama? Siapa yang jawab kesyirikan? Oh iya, kesyirikan Allah daripada mengolok-olok agama. Ya, itu ada di kitab Kasyfus Syubhat di belakang itu. Syekh Muhammad Abdullah menerangkan. Ya. Bahwa kalau mengolok-olok agama yang main-main saja itu orangnya kafir, maka gimana lagi dengan orang yang sungguh-sungguh melakukan mengolok-olok agama atau melakukan kesyirikan. Maka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla itu nggak ada unsur main-mainnya. Yang main-main aja batal. Melakukan kesyirikan main-main. Nah gimana lagi yang melakukan kesyirikan sungguh-sungguh. Dan lebih buruk lagi yang melakukan kesyirikan karena dunia. Karena dunia yang dia cari. Nah ini main-main kafir. Nggak pakai nunggu-nunggu Allah langsung turunin firman-Nya. Tadi lupa kafakum pada imanikum. Ya. Jangan cari-cari alasan. Kamu telah kafir setelah iman. Maka sebagaimana lagi dengan yang melakukan kesyirikannya sungguh-sungguh, ya, atau bahkan karena mencari dunia atau karena takut miskin. Banyak motivasi. Allahu a'lam. Baik, kecukupkan ya. Alhamdulillah. Kita akhiri, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Pertemuan yang akan datang insyaallah akhir dari bab yang pertama insyaallah ya. Satu bab kita selesai. Berapa pertemuan ini? 11 ya? Tidak apa-apa karena faedahnya banyak alhamdulillah. Kemudian sekalian kita ya umumkan juga insyaallah besok jam 6:30 ya kajian kita. Ya kita baca kitab fikih. Ya. Fikihnya fikih matan Nabi Hujjah dan juga fikih ya kitab Sharimul Maslul yang ala syatibur Rasul. Ini bukan kitab akidah, itu kitab fikih karena hukum fikih terhadap orang yang mencela Rasul. Ya, lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.